Oh, Tuhan Oh, Yesus. Tuhan Tuhan Yesus. Yesus, Ya, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Hmm, Yesus. Tuhan Oh, Yesus. Tuhan Yesus. Kami cinta padamu, Tuhan Yesus. Amin. Aku bersandar. Kami ingin menikmatimu, Tuhan Yesus. Amin. Melalui firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kami mau menikmatimu, Tuhan Ya, Yesus. Tuhan Amin. Yesus. Singkapkan kepada kami, Tuhan, isi Amin. hatimu, Amin. wahyu-Mu. Amin. Jaga kami, tudungi kami oleh darah adimu, Tuhan. Amin. Buat kami melihat perkara ukuran dari pengaturan Allah Amin. dan kaitannya dengan ministri peperangan rohani. Amin. Tuhan, sungguh kami perlu dirimu ya Tuhan, Amin. untuk kami dapat melihat berita, wahyu, visi malam hari ini. Amin. Amin. Kami perlu dirimu Tuhan. Ya, Amin. 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 Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan Amin. Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, kita memasuki minggu keempat. Judulnya ukuran dari pengaturan Allah dan ministri peperangan rohani. Ya, jadi di minggu keempat ini ada dua bagian yang akan kita lihat. Hari pertama sampai hari ketiga itu berbicara tentang ukuran dari pengaturan Allah. Hari keempat dan keenam berbicara tentang ministri peperangan rohani. Ya, bagian pertama ini merupakan dasar untuk kita bisa memahami bagian kedua. Tetapi karena waktu kita terbatas, maka malam hari ini saya lebih banyak berfokus kepada bagian yang pertama, ya, tentang ukuran dari pengaturan Allah, yaitu bagaimana Allah memberi ukuran dan membatasi kehidupan kita. Mengenai pembahasan tentang ministri peperangan rohani, ya tentu saja ini sangat penting ya, tetapi kalau saya harus menguraikan 6 berita secara memadai, kayaknya nggak ada waktu. Tetapi saya percaya bahwa pembahasan bagian pertama, ya, tentang ukuran dan pengaturan Allah ini akan meletakkan dasar untuk kita melihat mengapa dan bagaimana kita bisa dipakai Allah di dalam ministri peperangan rohani. Nah, kita fokus ke ukuran dari pengaturan Allah. Ya, ayat yang akan kita lihat itu 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 15. Ya, ayat-ayat ini terkenal, saudara-saudari, tetapi dikenalnya mungkin secara kurang memadai ya. Sebab kalau kita membaca teks Alkitab bahasa Indonesia ini, khususnya kami tidak mau bermegah melampaui batas. Kami tidak mau bermegah melampaui batas. Ini cetakan LAI. Dulu saya mengira ayat-ayat ini berbicara tentang daerah kerja, ya.
Karena di frase berikutnya ada frase tetap di dalam batas-batas daerah kerja. Ya, mungkin kita berpikir bahwa Paulus sedang berkata, "Oh, saya tidak mau melompati batas wilayah kerja orang lain." Mungkin kita berpikir seperti itu, sama seperti saya juga sebelumnya berpikir ayat ini sedang berbicara tentang daerah kerja, wilayah pelayanan, daerah geografis pelayanan. Tetapi sebetulnya, saudara-saudari, tidak demikian, ya. Di garis besar hari pertama dan kedua, ya, Romawi pertama, itu tuh menerjemahkan ayat 13, ya, tetapi terjemahan FKKP tidak berkata kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan kami tidak mau bermegah melebihi ukuran kami. Nah, ini terjemahan yang dipilih dan dipakai oleh FKKP. Ya, kalau LAI hanya melampaui batas, tidak dijelaskan batas apa, sehingga kita berpikir ini batas geografis, gitu ya, atau daerah kerja. Dan malam hari ini kita harus melihat FKKP itu ingin menegaskan ini bukan tentang wilayah kerja, gitu, tetapi tentang ukuran kita, saudara-saudari. Jadi kita harus membaca ayat ini melebihi ukuran kami. Kami tidak mau bermegah melebihi ukuran kami. Ini tentang ukuran manusia, ini tentang ukuran kita. Judulnya adalah ukuran dari pengaturan Allah. Jadi ini tentang ukuran kita yang diatur oleh Allah. Terlalu sempit kalau kita hanya melihat ini sebagai ukuran daerah kerja secara geografis. Ya. Kehidupan kita, pelayanan kita, pengalaman kita itu diukur oleh Allah, saudara-saudari. Tetapi di dalam ayat 12 sampai ke 16, Alkitab LAI mencetak 5 kali itu frasa daerah kerja itu. Ya, munculnya 5 kali, sehingga nggak heran kalau kebanyakan orang Kristen memahami 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 15 ini sebagai perkataan Paulus tentang wilayah kerja atau daerah kerja. Ya. Sebenarnya saudara-saudari, kata daerah kerja itu kan saya coret di sana, karena dalam teks Yunaninya nggak ada itu. Frasa daerah kerja itu nggak ada. Frasa ini sebetulnya hanya penafsiran dari penterjemah Alkitab untuk menafsirkan kata Yunani kanon, gitu ya. Tapi sebetulnya tidak ada gitu. Secara harfiah tuh nggak ada frasa daerah kerja yang muncul 5 kali di dalam Alkitab LAI. Ya. Jadi kita akan melihat tentang ukuran kami di sini, saudara-saudari. Ya, lupakan dahulu tentang wilayah geografis, bukan sedang ke sana bebannya. Ya, FKKP sedang membicarakan ukuran kita. Ya, karena itu di garis besar hari 1 dan 2, jelas sebaliknya Paulus berkata apa? Kami tidak mau bermegah melampaui ukuran kami. Ini tentang ukuran Paulus, ya, yang telah ditetapkan Allah oleh pengaturannya. Nah, saudara-saudari, di dalam FKKP
garis besar Romawi 1 poin B, itu dijelaskan bahwa batas-batas di sini tuh secara harfiah berarti tongkat pengukur, ya. Tidak ada daerah kerja tuh nggak ada, hanya tongkat pengukur. Kalau zaman dahulu itu dipakainya oleh tukang kayu untuk menentukan panjang lebar kayu yang hendak dia kerjakan, ya. Dan ukuran ini sudah ditetapkan, sudah diaturkan. Ya, jadi di sini kita sedang diberitahu bahwa Allah itu Allah yang mengukur, saudara-saudari. Apa yang dia ukur? Pada malam hari ini kita akan melihat bahwa dia tuh telah mengukur kehidupan kita, pelayanan kita pun dia ukur, pengalaman kita pun dia ukur, tanggung jawab kita pun juga dia ukur. Ya. Oleh karena itu, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, masing-masing itu punya ukuran. Dan jangan memaksakan diri ingin menjadi seperti orang lain. Karena Allah telah mengatur dan menetapkan ukuran bagi kita. Ya tentunya ukuran ini bisa bertambah besar dengan catatan kita harus setia melayani, hidup gereja, setia di dalam ukuran kita. Jangan berusaha menjadi orang lain. Jangan berusaha menjadi lebih besar. Bukan itu yang Allah mau. Allah lah yang akan memperbesar kita, saudara-saudari. Nanti kita akan melihat bahwa bebannya di sini adalah setialah di dalam ukuran yang telah Dia aturkan bagi kita. Jikalau kita setia di dalam ukuran itu, bertindak, melayani, menempuh hidup gereja, tetap di dalam ukuran yang Tuhan tetapkan, akan ada damai sejahtera, akan ada berkat, akan ada perkenan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Nah, di sini saya ingin memperteguh kenapa garis besar hari 1 dan 2 menerjemahkan kata ukuran di sini dengan ukuran kami. Ya. Perhatikan ayat ke-12. Di sana Paulus sedang menyindir orang-orang sombong yang mengukur dirinya sendiri dengan ukuran mereka sendiri, bukan dengan ukuran yang Allah tetapkan. Jadi objek yang sedang diukur ini bukan wilayah geografis, bukan daerah kerja, tetapi ukuran manusia. Ya, Paulus sedang menyindir orang-orang sombong yang mengukur dirinya sendiri dengan ukuran mereka sendiri, standar mereka sendiri. Ya. Dan di ayat ke-13 Paulus langsung menyambung, kami tidak mau seperti mereka. Seolah-olah. Ya. Kami tidak mau bermegah melebihi ukuran kami yang Allah sudah tetapkan. Jadi jika ayat 12, ya Paulus sedang berbicara tentang ukuran manusia sombong itu, jadi tidak mungkin dong tiba-tiba di ayat 13 Paulus beralih ke perkara ukuran wilayah kerja secara geografis, ya. Itulah mengapa kita bersyukur memiliki terjemahan-terjemahan yang lebih mendekati ke teks aslinya. Jadi saudara-saudari, pembahasan yang sedang kita coba soroti ini bukan tentang daerah kerja geografis. Ya. Ini tentang kita, saudara-saudari. Ya. Tentang kita. Nanti di hari kedua,
saudara-saudari akan membaca di sana semua berbicara tentang kita, bukan tentang daerah kerja secara geografis. Dulu saya berpikir ayat-ayat ini bukan untuk saya, ini untuk para rasul, ini untuk para penginjil, ini untuk para pendeta. Karena sedang membicarakan tentang wilayah kerja. Oh, ini bukan untuk saya. Tidak, ya, ayat-ayat ini tuh justru untuk kita. Di hari kedua nanti itu berbicara tentang ukuran kehidupan kita. Ya, cara Allah dalam menentukan atau membuat kita menyadari ukuran kita. Ya, di hari kedua nanti Anda akan membaca bagaimana Allah justru membangkitkan atau mendorong yang pasif, tetapi yang terlalu aktif karena dia ingin melebihi ukurannya, justru Allah batasi gitu. Yang pasif itu justru Allah dorong, Allah bangunkan. Tetapi yang terlalu aktif justru dia batasi. Kenapa? Fokus Allah itu adalah ingin membatasi kita untuk tetap berada di ukuran kita. Ya, nanti di hari kedua Anda akan membaca itu. Ya, Allah mendidik kita dengan cara apa? Menaikkan dan menurunkan. Ya, seringkali kita ingin cepat naik gitu ya. Kita berusaha untuk naik gitu. Nah, ketika kita seperti itu, Allah justru menurunkan kita. Tetapi kalau kita yang tidak mau bangkit, tetap aja diam, tetap aja udah pingin di bawah, justru Allah menaikkan kita. Fokus Allah itu adalah ingin membuat kita tetap berada di dalam ukuran yang sudah Dia tetapkan, saudara-saudari. Ini yang sedang dibicarakan mengenai ukuran dari pengaturan Allah. Ya, Allah menggunakan berbagai keadaan membatasi kita. Ya, di hari kedua nanti kita akan melihat ada perkara pernikahan, ada perkara pembatasan oleh penatua, oleh lingkungan hidup. Tujuan Allah itu adalah untuk memelihara kita di dalam ukuran yang sudah Dia tetapkan. Jikalau kita tetap setia di dalam ukuran yang ditetapkan Allah, kita tidak ingin terlalu cepat naik, kita juga tidak terus berada di bawah, ya, tapi kita tetap setia di dalam ukuran kita, maka Allah akan terus-menerus memperbesar ukuran kita. Jadi ini yang sedang dibicarakan. Ya, dulu saya tidak melihat perkara ini. 2 Korintus 10 ayat 12 19 saya pikir ini ayat tentang wilayah kerja gitu ya. Oh, itu bukan untuk saya, itu untuk para rasul, para pendeta, para penginjil yang berbicarakan untuk area-area kerja, wilayah-wilayah kerja. Biasanya dirapatkan di rapat-rapat sinode gitu ya. Bukan tentang itu sebetulnya, saudara-saudari. Jadi Allah sedang menentukan ukuran itu, kita harus ada di dalam ukuran itu, dan ini tentang perkara kehidupan pribadi, bukan hanya soal pelayanan, tetapi dalam kehidupan pribadi kita harus jelas. Kita harus bertanya, Tuhan, oh jangan sampai aku keluar dari ukuranku. Aku tidak mau Tuhan melebihi ukuran yang Kau tetapkan. Aku pun juga tidak mau mengurangi ukuran yang Kau tetapkan. Ya. Jadi inilah saudara-saudari yang akan kita lihat. Ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita harus ingat bahwa kita jangan mengejar perluasan wilayah saja. Ingat, jangan hanya sibuk mengejar perluasan wilayah saja. Kita harus berfokus kepada kapasitas rohani, saudara-saudari. Jangan hanya sibuk mengejar yang luaran, wilayah luaran,
Sebab besarnya wilayah luaran itu bergantung kepada ukuran kapasitas rohani. Fokus kita harus berfokus kepada bagaimana ukuran rohani kita terus-menerus diperbesar, caranya dengan tetap setia di dalam ukuran yang Allah tetapkan. Jangan ada ambisi untuk memperbesar ukuran, juga jangan ada rendah diri, ya tetap tinggal di bawah ukuran. Ya. Itu sebetulnya beban dari judul minggu keempat. Bagian pertama, ukuran dari pengaturan Allah. Jadi sekali lagi di dalam ayat-ayat ini, Paulus sedang membandingkan dua jenis manusia. Yang pertama itu adalah manusia-manusia yang hidup berdasarkan ukuran dirinya sendiri, standarnya sendiri. Ini berbahaya, saudara-saudari. Jangan punya ukuran menurut standar kita sendiri. Jangan menganggap diri sendiri punya ukuran menurut pikiran sendiri. Kita harus bertanya seperti Paulus. Tidak berani bermegah melampaui ukurannya. Kita harus terus-menerus merendahkan diri di hadapan Allah. Bertanya tentang ukuran kita. Jangan menjadi seperti kelompok yang di ayat 12 ini. Ya, orang-orang yang mengukur dirinya dengan standar mereka sendiri. Seringkali orang-orang seperti ini tuh melebih-lebihkan ukurannya sebetulnya. Padahal ukurannya tuh nggak seperti besar itu. Gitu. Kita harus menjadi seperti kelompok yang kedua yang ada di ayat ke-13. Di mana Paulus dan rekan-rekannya menolak bermegah melebihi ukuran diri mereka. Mereka sadar ukuran mereka. Mereka sadar akan pengaturan Allah, penetapan Allah atas ukuran mereka, saudara-saudari. Ya, karena itu nanti kita akan membaca di dalam pembacaan hari pertama, saudara kita memberitahu sangat singkat gitu ya, bahwa ada banyak laporan-laporan, kesaksian-kesaksian ya di dalam buku-buku Kristen ya di mana orang-orang bersaksi itu terlalu melebih-lebihkan gitu. Padahal mungkin tidak seperti itu. Ya, kita mungkin juga pernah demikian. Ketika kita bersaksi baik di sidang-sidang, di dalam persekutuan-persekutuan, kita tuh alamiah kita tuh punya kecenderungan untuk melebih-lebihi gitu. Padahal nggak seperti itu kesaksian kita. Ya, baik saudara-saudara yang sering memberitakan firman, berkhotbah, ya. Ini seringkali juga melebih-lebihkan gitu. Padahal tidak seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud melebih-lebihkan di sini, ya. Kita tidak boleh melampaui ukuran, nggak boleh melampaui batas dalam pembicaraan kita. Ya. Ketika kita bersaksi, kita berbicara, kita harus tinggal di dalam ukuran kita yang telah diberikan Allah kepada kita. Tidak boleh kita bermegah melampaui batas, melampaui ukuran kita, saudara-saudari. Jadi sekali lagi, ya, ayat-ayat ini sedang membicarakan atau menegur orang-orang yang nggak tahu diri. Ya, orang-orang yang nggak tahu diri itu artinya tidak tahu ukuran diri. Gitu. Menyangka ukurannya itu lebih besar. Atau sebaliknya, orang-orang yang merasa rendah diri. Merasa ukurannya lebih kecil. Gitu. Padahal Allah sudah menentukan ukuran itu, batasan itu. Ya. Jadi ayat-ayat ini, 2 Korintus 10, ayat 12 sampai 15, itu sedang bertanya, apakah kehidupanmu, pelayananmu, menurut ukuran yang diatur Allah? Kita harus bertanya, Tuhan, apakah pelayananku selama ini
kehidupanku sudah menurut ukuran yang Tuhan atur. Kita harus bertanya, kita harus takut dan gentar, kita harus berkata, kami tidak mau bermegah melebihi ukuran kami. Ya, jadi saudara-saudari, di garis besar hari pertama dan kedua, itu dijelaskan tentang makna ukuran kami, ya, yaitu di poin B1. Kata ukuran dalam ayat 13 menunjukkan diatur oleh Allah. Allah telah menetapkan bagian, ya, bagi kita sedemikian. Bagi apa? Bagi pekerjaan, dan bukan hanya pekerjaan, dan pengalaman kita. Ya, karena itu ketika kita bekerja, kita melayani Tuhan, kita harus ada di dalam ukuran ini, bagian yang sudah Allah atur. Juga dalam pengalaman, ketika kita bercerita tentang pengalaman, ingat jangan dilebih-lebihi, ya. Itu tidak baik. Itu sama saja dengan tidak mengenal ukuran. Ya, tidak perlu mencari pengakuan manusia. Kita hanya bercerita, bersaksi sesuai dengan bagian yang sudah Allah tentukan bagi kita. Ya, jadi inilah makna ukuran itu, saudara-saudari. Ya, bukan sekedar hanya wilayah kerja. Ya, pengalaman kita sudah diukur, sudah diatur ukurannya. Ya, apakah kita berhasil atau gagal itu pun sudah diatur, saudara-saudari. Keberhasilan kita pun sudah diatur ukurannya. Kadang-kadang Allah tidak mau membuat kita terlalu berhasil gitu ya. Bahaya juga. Ya, bahkan kegagalan kita tuh udah diatur juga ukurannya gitu. Tidak akan membuat kita sampai hancur, saudara-saudari. Semuanya sudah diatur ukuran-ukuran pengalaman dan pekerjaan kita ini. Ya. Poin B2 dikatakan ada Dia yang mengatur dan mengukur. Allah yang mengukur, Allah yang mengatur. Karena itu kita harus tinggal di dalam batasan-batasan aturan Allah, ukuran Allah. Ya. Inilah yang dibicarakan di FKKP minggu keempat, saudara-saudari. Ya, di dalam rawatan pagi hari pertama juga dikatakan, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa dalam hal berbicara, dalam hal bersaksi, harus dalam ukuran kita. Ya. Karena itu bila kita memberikan satu kesaksian tentang pekerjaan, tentang pengalaman, atau kenikmatan kita akan Tuhan, kita harus bersaksi dalam ukuran, yaitu dalam satu batasan tertentu. Ya, saudara-saudari. Ingat, ada Tuhan yang memperhatikan. Jangan membual, ya. Jangan juga takut-takut gitu menceritakan pengalaman kita, kenikmatan kita akan Tuhan. Ya. Tetapi, saudara-saudari, bukan berarti kita menolak konsepsi ukuran daerah kerja atau wilayah kerja. Ingat, kita tidak menolak konsepsi ini. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 12-15 juga terdapat konsepsi daerah kerja, walaupun teks Yunaninya tidak. Ya. Karena di situ dikatakan ya bahwa kalau kita baca ayat ke-16 itu berbicara tentang daerah-daerah geografis ya, di mana Paulus memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh, meluas ya daripada daerahmu. Jadi berbicara tentang daerah kerja geografis. Jadi mungkin ini juga yang membuat LAI menerjemahkan demikian ya. Jadi wilayah geografis di dalam ayat-ayat ini memang nyata. FKKP sendiri juga nanti di pembacaan hari pertama berbicara tentang daerah kerja mereka, ya, di mana mereka pergi ke Eropa, pergi ke Korintus, ya, bahwa Eropa diukurkan kepada mereka. Ini semua berbicara tentang wilayah geografis yang nyata. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah, saudara-saudari, wilayah geografis
daerah kerja yang meluas itu adalah ekspresi dari ukuran kapasitas rohani kita yang meluas. Semakin kapasitasnya besar, wilayah geografisnya pun besar. Jangan dibalik, ya. Wilayah geografis itu hanyalah ekspresi luaran dari kapasitas rohani. Kapasitas rohani itulah esensinya yang Allah aturkan di dalam kita. Jadi mengenai kata ukuran di sini memang mencakup juga wilayah kerja, tetapi jangan salah, jangan dibalik, ya. Jangan mengabaikan ukuran diri sendiri dan hanya memperhatikan ukuran perluasan wilayah luaran, geografis. Itu terbalik artinya. Ya. Nah, tentang prinsip ini, ya, FKKP berkata, di dalam diri kita bisa merasakan ada batasan dan ukuran. Mungkin saudara-saudari bertanya, bagaimana saya bisa mengetahui ukuran saya? Jangan bertanya kepada orang lain, ya. Tetapi kita pertama-tama melatih roh kita bisa merasakan di dalam diri kita bisa merasakan batasan itu, ukuran itu, ditambah dengan perasaan dari saudara-saudari. Ya, garis besar hari pertama 1 dan 2 ini di dalam Romawi pasal 1 poin C, dari 2 Korintus 10 ayat 13 sampai 15 kita bisa melihat bahwa meskipun kita mengharapkan pekerjaan Tuhan itu menyebar, ya, ingat kita harus belajar bagaimana berada di bawah pembatasan Allah. Jangan terlalu ambisi. Kita harus belajar berada di bawah pembatasan Allah. Ya, poin pertama, kita jangan mengharapkan penyebaran yang tanpa batas. Penyebaran seperti itu tidak di dalam batasan berjalan menurut roh. Saudara, kalau kita berjalan menurut roh, kita tidak akan membabi buta melakukan penyebaran tanpa batas. Ya, saudara, kita berkata dari pengalaman, kita dapat bersaksi bahwa jika kita menyebarkan pekerjaan menurut roh, selalu ada batasan. Kalau kita melatih roh kita berjalan menurut roh, di dalam itu akan ada batasan, saudara-saudari. Ya, batasan itu dijelaskan di poin A dan poin B, yaitu batasan batiniah dan batasan lahiriah. Di poin A, secara batiniah, kita tidak memiliki damai sejahtera untuk menyebarkan pekerjaan yang melampaui ukuran atau titik tertentu. Ada perasaan itu. Ada perasaan hayat itu. Ya. Kemudian secara lahiriah pun ada batasan. Seringkali menemukan lingkungan atau situasi yang tidak mengizinkan kita untuk melampaui garis batas tertentu. Ini dialami oleh para rasul, di mana roh mencegah para rasul memberitakan Injil ke daerah-daerah tertentu. Jadi saudara-saudari, ini pun juga mengenai wilayah geografis. Ya, kita harus berjalan di dalam ukuran kapasitas yang Tuhan aturkan, dan itu kita bisa lihat dari batasan-batasan yang dirasakan di batin dan batasan-batasan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi memang daerah kerja itu ada ya di dalam kata ukuran di sini. Tetapi ingat, daerah kerja atau wilayah geografis itu hanyalah wadah, ya. Hanyalah wadah dari ukuran kapasitas kita yang telah diatur oleh Allah untuk penyebarannya. Mungkin kita bertanya, wah ini sih mungkin bukan untuk kita, ini hanya untuk para full-timer, ya, alumni FTT, para penatua, pewajib. Tidak, saudara-saudari. Ini semua untuk kita. Ya.
Ingat, ya, kita semua punya talenta, satu talenta, jangan dikubur talenta itu. Kalau Anda merasa pembicaraan ini bukan untuk Anda, artinya Anda mungkin saja seperti hamba yang menguburkan talenta itu. Tidak, kita semua minimal punya satu talenta. Kita harus peduli kepada penyebaran Kristus. Kita harus mau dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan Injil-Nya. Dan ingat, ya, bukan hanya peringatan bagi orang-orang yang berambisi, yang ingin melebihi ukuran yang Allah ukur. Ini juga peringatan bagi kita yang rendah diri, yang merasa ukuran kita kecil, padahal Allah sudah menetapkan ukuran tertentu bagi kita. Jadi ini bukan untuk hanya buat saudara-saudara yang melayani, ya, alumni FTT atau para pendeta atau para rasul atau para penatua, bukan. Ini semua untuk anggota tubuhnya. Semua harus berfungsi, saudara-saudari. Ya. Nah, nanti kita akan masuk ke pembacaan hari ketiga. Ya. Ketika Anda membaca bacaan ini, saya di sini sudah menyampaikan lebih dulu, jangan salah paham terhadap Paulus, ya, saudara-saudari. Jangan salah paham terhadap Paulus. Paulus itu bukan seorang rasul yang haus kekuasaan. Ya, Paulus itu bukan sedang memperebutkan wilayah. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena di pembacaan hari ketiga seolah-olah seperti itu, gitu. Ya, di mana Paulus seolah-olah dikatakan dalam pembacaan hari ketiga, ya, berkata, "Hei orang-orang Korintus, ya, kalian telah banyak menderita karena kedatangan pemberita agama Yahudi. Ya, mereka itu menimbulkan kesulitan." Di sini seolah Paulus itu sedang mencoba merebut pengaruh, menjelek-jelekan orang, ya. Seolah-olah Paulus sedang mengingatkan bahwa penganut agama Yahudi itu seharusnya tidak pernah datang ke Korintus. Ya, seolah-olah Paulus sedang berbicara soal wilayah geografis. Kota Korintus itu bukan untuk mereka, kata Paulus. Seolah-olah, ya, FKKP menyepertikan seperti itu. Ya, seolah-olah Paulus berkata, Korintus itu batas kerjaku. Korintus itu wilayahku. Di sini kesannya memang seperti sedang memperebutkan wilayah, saudara-saudari. Ya, Paulus itu kesannya seperti menyalahkan orang lain yang mau datang ke Korintus, gitu ya. Dikatakan seperti itu, nanti Anda akan membaca di pembacaan hari ketiga. Jangan menyalahpahami, saya akan jelaskan kenapa kita tidak boleh menyalahpahami Paulus demikian, walaupun terdengarnya Paulus itu sangat tajam sekali perkataannya, ya. Sangat berani sekali dia berkata seperti itu. Ya, dia berkata dengan sangat berani, Allah tidak mematok kota Korintus untuk mereka. Wah, ini sangat berani sekali, ya. Korintus itu wilayahku, katanya. Luar biasa ini, ya. Ada juga perkataan seolah-olah Allah tuh tidak memberikan apa-apa gitu kepada penganut agama Yahudi itu. Paulus sangat berani dikatakan di sini. Dia sangat berani dalam hal apa? Dalam hal resiko disalahpahami. Ya, ini mirip-mirip, ya, seprinsip dengan saudara kita di depan, saudara Ali, saudara-saudari. Ya, saya membaca banyak tulisannya, sangat berani memang. Banyak saudara-saudari yang tidak mengenal prinsip-prinsip tertentu sehingga menyalahpahami saudara Ali. Ya. Ya, seolah-olah seperti terlalu berani, terlalu keras, terlalu kasar. Kalau di sini Rasul Paulus tuh seperti kayak haus kekuasaan. Ya, dia tidak mengizinkan orang lain masuk ke Korintus. Sebetulnya ya positifnya apa? Ya, mereka itu tidak
tidak gentar, mereka itu berani ya untuk disalahpahami. Ya, mereka berani disalahpahami. Bagi saudara-saudari yang tidak mengerti kedalaman hati dari Paulus, saudara Li, ya, kelihatannya memang mereka ini seperti sedang membela diri atau emosinya meluap-luap gitu ya, kehilangan kesabaran sampai-sampai seringkali seperti menghina gitu ya, menghina kekristenan, menghina ya orang-orang Kristen tertentu ya. Namun saudara-saudari, ya, dikatakan di dalam hari pertama dan kedua bahwa keberanian mereka itu bukan tanpa batas. Saudara-saudara. Baik Rasul Paulus atau saudara kita di depan, saudara Li, ketika mereka sepertinya terlalu berani, terlalu keras, terlalu kasar, sebetulnya ya semoga Anda bisa melihat ini, saudara-saudari. Itu bukan keberanian yang tanpa batas, itu bukan emosi yang meluap-luap, bukan. Seringkali saya melihat saudara Li itu seperti sedang bermegah gitu ya, atau sedang menyombongkan pelayanannya. Tetapi bermegahnya mereka itu menurut ukuran dari pengaturan yang telah ditetapkan bagi mereka oleh Allah. Anda harus melihat ini. Kalau enggak, Anda akan kecewa. Ya. Saya bersyukur saya bisa melihat ini. Ya. Bahwa bermegahnya mereka itu menurut ukuran yang sudah Allah atur. Mungkin kita nggak boleh seperti mereka karena ukuran kita tidak sebesar mereka. Ya. Tetapi ketika melihat mereka, kita harus melihat ini bahwa Allah yang mengukur itu bagi mereka. Allah yang mengatur. Ya. Ministry mereka itu sudah menyebar, ya, mendunia, gitu. Itu menurut ukuran Allah. Kalau kita seringkali melihat sepertinya tuh mereka sedang menyombongkan pelayanan mereka, itu bukan sombong. Ya. Itu tuh adalah kemegahan dalam batasan. Seperti Paulus berkata, kami tidak berani bermegah melampaui batasan. Itu benar, itu asli perkataan. Itu bukan dusta. Memang seperti itu. Hanya kita seringkali merasanya sombong, itu saudara Li itu sombong gitu. Tidak. Ya. Paulus juga kadang-kadang seperti itu. Kelihatan seperti, wah, ngejelekin orang lain, emosinya meluap-luap, omongannya kasar gitu ya. Keras gitu. Tidak, tidak. Pahami bahwa mereka berani itu bukan tanpa batas. Ya. Bermegahnya Paulus dan para rasul, juga saudara-saudara kita di depan, itu menurut ukuran dari pengaturan yang telah ditetapkan Allah bagi mereka. Allah lah yang mengukur. Mengapa mereka sepertinya kelihatan begitu berani gitu. Ya mungkin kalau kita jaga image, ya kita nggak mau lah disalahpahami. Nah, itu namanya politik. Paulus, saudara Li, tidak bermain politik. Ya. Kalau ukuran itu sudah diukurkan Allah, mereka berani walaupun ada resiko disalahpahami, ada resiko difitnah. Ya. Kenapa? Karena mereka tuh memiliki kesaksian roh, saudara-saudari. Kepastian mutlak di dalam roh. Tadi kita sudah melihat. Ada batasan batiniah. Ya, di dalam diri mereka memang ukurannya sedemikian. Mereka punya kepastian dan kesaksian batiniah di dalam roh mereka tentang ukuran mereka yang Allah atur bagi mereka. Ya. Mereka memiliki otoritas. Seperti Paulus sedang mempertahankan atau membela otoritas kerasulannya di dalam 2 Korintus ini. Ya, itu karena memang mereka punya otoritas gitu. Otoritas itu sudah diukurkan Allah bagi mereka
saudara-saudari. Ya. Tetapi kita tidak boleh mengira, ya, nanti kita baca di rawatan pagi hari ketiga bahwa Paulus itu tidak belajar pembatasan, tidak. Walaupun dia berani, dia tuh sebetulnya takut dan gentar sebetulnya. Ya, dia harus belajar, dia terus belajar menerima pembatasan. Ketika dia hendak pergi ke Spanyol, ya, dia ingin pergi ke Spanyol. Roma 15 ayat 24. Tetapi Paulus tidak pernah pergi ke sana. Ketika ia tiba di Roma, dia ingin pergi ke Roma, tetapi dia nggak menyangka bahwa dia harus pergi ke Roma dalam keadaan dibelenggu oleh rantai. Tetapi Paulus taat, dia tahu bahwa Allah tidak pernah salah. Inilah pengaturannya. Ya, dia pergi ke Roma tidak seperti yang dia bayangkan. Ya, dalam keadaan dibelenggu oleh rantai. Paulus merasa belenggunya itu adalah pembatasan Allah. Pengaturan Allah. Inilah Paulus. Walaupun dia kelihatan begitu berani, tetapi sebetulnya dia itu takut dan gentar di hadapan Allah. Tunduk kepada ukuran atau pembatasan dari Allah. Nah, inilah Paulus. Dan saya melihat ini juga saudara-saudara kita di depan. Ya, dia tidak berani melampaui ukuran. Ya. Tidak berani melampaui ukuran mereka. Ukuran di sini itu sebetulnya juga ukuran hati. Ya. Kenapa mereka kelihatan seperti berani, gitu ya, omongannya keras, gitu ya. Ini adalah ukuran hati, saudara-saudari, di mana hati mereka itu luas, besar, menampung jemaat di Korintus. Ya. Di dalam ayat yang ke-14 dan 15 di sana dikatakan seolah-olah nih Paulus sedang membicarakan daerah kerja gitu. Ya, dalam memberitakan Injil Kristus kami tidak melewati batas daerah kerja kami yang dipatok Allah. Tetapi sebetulnya bagi Paulus daerah kerja di sini itu bukan tentang wilayah seperti para pejabat di politik memperebutkan wilayah, bukan. Di dalam hati Paulus, daerah kerja itu adalah apa? Manusia-manusianya. Saudara-saudari, kaum beriman. Ketika dia berkata Korintus, di dalam hatinya bukan wilayah. Di dalam hatinya itu adalah jemaat di Korintus. Jiwa-jiwa di Korintus yang sangat ia kasihi. Saudara-saudari. Sikap kerasnya, kecamannya ya terhadap musuh, terhadap orang-orang Yahudi yang mencoba mendirikan kembali hukum Taurat Perjanjian Lama, itu sebetulnya karena di dalam hatinya itu ada kasih. Dia khawatir terhadap kondisi rohani jemaat di Korintus. Karena para penganut agama Yahudi itu datang ke Korintus bukan untuk membangun tapi untuk merusak dasar iman jemaat. Ya, dengan mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat. Ya, keberanian mereka itu karena hati mereka, ukuran hatinya memang sebegitu. Ya, kecaman Paulus kepada orang-orang Yahudi itulah tindakan seorang bapa rohani. Ya. Allah sudah mengukurkan hati demikian bagi para rasul. Ya. Ukuran hati mereka itu adalah ukuran juga ukuran tanggung jawab. Ukuran tanggung jawab yang dipikul. Ya, mereka memiliki ukuran tanggung jawab sebagai seorang bapa rohani bagi anak-anaknya. Jadi ketika Paulus bekerja batas daerah kerja dan sebagainya itu bukan soal wilayah, tetapi jiwa-jiwa di daerah kerja itu. Itulah ukurannya Paulus. Itulah ukuran kasihnya dia. Ukuran bebannya dia. Ukuran tanggung jawabnya dia. Ya. Demikian juga dengan saudara Li, saya melihat seperti itu. Ya. Ya, jadi beban utama
dari hari pertama sampai ketiga, jikalau dirumuskan dalam satu kalimat, ya, bahwa ukuran pelayanan itu bukan keberhasilan atau jumlah pengikut, melainkan apakah pelayananmu menurut ukuran yang Allah atur. Itu. Kita nggak perlu fokus kepada hasil luaran. Kita perhatikan aja ukuran yang Allah atur, saudara-saudari. Ya. Inilah sebetulnya yang dibahas di hari ke-1 dan ketiga. Ya, makna dari kata ukuran dari pengaturan Allah. Ketika awal saya membaca judul ini, ya, sepertinya apa ini berbicara tentang apa ini ukuran dari pengaturan Allah, ya. Tapi seperti itulah saudara-saudari. Nah, ketika kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu ministri peperangan rohani. Saya sempat merasa kok nggak nyambung gitu ya. Apa yang dibahas di hari pertama dan ketiga, saya mendapatkan terang seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika mau masuk ke hari keempat, keenam, di mana yang dibicarakan itu tentang peperangan rohani, bagaimana kita hidup dalam kenaikan, kehendak Allah versus kehendak setan, ekonomi Allah versus kekacauan setani. Nanti Anda membaca itu di hari keempat sampai kelima, ya. Sekilas tuh sepertinya nggak ada hubungannya gitu. Ya, namun akhirnya saya melihat, ya, bahwa hari 1 sampai hari 3 itu memperlihatkan bahwa di balik pembelaan Paulus terhadap otoritas kerasulannya, ya. Ingat di dalam 2 Korintus 10 di sini Paulus sedang membela otoritasnya sebagai rasul yang dirongrong oleh penganut agama Yahudi yang mencoba melemahkan pengaruhnya Paulus di hadapan jemaat Korintus. Ya, di balik pembelaan Paulus yang sedemikian keras terhadap otoritas kerasulannya, itu ada kaitannya dengan hari ke-4 sampai ke-6. Ya, sebetulnya ketika Paulus sedang membela otoritas kerasulannya, itu sebetulnya adalah berlangsungnya suatu peperangan rohani, saudara-saudari. Ada sisi Paulus yang berdiri dengan otoritas kerasulannya. Di pihak lain, ya, kalau menurut 2 Korintus pasal 11 ayat 13 tuh mereka tuh rasul-rasul palsu yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, ya. Seperti iblis yang menyamar sebagai malaikat terang itu. Pasal 11 ayat 13 sampai 15. Ini seperti peperangan, saudara-saudari. Makanya jangan heran kalau kita membaca tulisan-tulisan saudara Ali kok begitu keras. Ya, terlalu keras bahkan. Seringkali saudara Ali berkata tentang golongan tertentu sebagai pelacur, sebagai anak-anak pelacur. Seringkali saudara Ali berbicara tentang perjinahan di dalam gereja. Seringkali saudara Ali mengecam hamba-hamba Tuhan tertentu. Ya, itu ingat, saya melihatnya itu ada dalam batasan pengaturan Allah. Dan ada peperangan yang sedang berkecamuk. Mengapa? Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dan orang-orangnya pun menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15, ya. Itu terjadi juga hari ini. Saudara-saudari, jikalau iblis ingin merusak gereja, dia tidak akan menggunakan orang-orang yang beragama lain. Justru dia akan menggunakan
orang-orang yang tampak luarannya seperti hamba Tuhan, seperti rasul-rasul Kristus, yang oleh Paulus disebut rasul-rasul palsu. Ya, sebetulnya peperangan rohani di dalam hari keempat sampai hari keenam, walaupun di hari-hari 4 sampai 6 itu Anda tidak akan menemukan ya, apa yang saya katakan, yaitu peperangan antara kebenaran tentang gereja, tentang ekonomi Allah, dengan pengajaran-pengajaran palsu. Itulah peperangan yang sedang berkecamuk. Saya sangat menikmati tulisan-tulisan Saudara Li. Saya masuk ke dalamnya dan melihat peperangan ini benar-benar terjadi. Dan Saudara Ali tidak bisa melunakkan perkataannya. Seperti Paulus sama. Dari luar kelihatannya seperti emosi yang meluap. Padahal itulah peperangan. Saya katakan ini saudara-saudari. Agar kita tidak menyalahpahami ya para rasul Tuhan ini. Ya, jadi jangan heran saudara-saudari. Inilah yang sedang terjadi. Inilah kaitannya antara pembahasan hari 1 sampai hari 3 dan masuk ke hari keempat sampai hari keenam, membicarakan tentang peperangan rohani, di mana kita harus hidup di dalam kenaikan, di mana ada kehendak Allah melawan kehendak setan, ada ekonomi Allah melawan kekacauan setani. Ya, kekacauan setani di sini khususnya yang ada di dalam kekristenan. Kalau di dalam dunia dosa, itu kejahatan setani namanya. Ya. Itu dosa-dosa setani. Tetapi kekacauan setani itu adalah seperti orang-orang Yahudi itu mengacaukan ekonomi Allah dengan hukum Taurat. Sama ini terjadi. Ekonomi Allah itu kacau di kekristenan itu. Dikacaukan menjadi bukan ekonomi Allah. Semoga Anda bisa melihat ini. Saya tidak bisa terlalu banyak mengupas ini. Tetapi kekacauan setani ini justru terjadi seperti zaman gereja mula-mula. Yaitu di gereja Korintus. Di wilayah kekristenan, saudara-saudara. Itulah kaitannya pembahasan hari pertama sampai ketiga dengan pembahasan hari keempat sampai keenam tentang peperangan rohani. Ya, hari pertama dan hari ketiga kita sudah melihat Allah mengukur Paulus, Allah mengatur Paulus, Allah membatasi Paulus. Ya, kalau Allah berkata pergi ke Korintus, Paulus pergi ke Korintus. Ya, kalau Allah berkata jangan ke Asia, dia berhenti. Kalau Allah berkata, ayo ke Roma, siap, dia pergi ke Roma. Walaupun dia harus pergi dengan rantai, dia tetap pergi. Saudara-saudari, dari ketaatan Paulus inilah lahir otoritas kerasulannya, saudara-saudari. Dari ketaatan inilah lahir otoritas. Inilah pentingnya pelajaran hari pertama. Hari ketiga, kita tetap tinggal di dalam ukuran yang Allah aturkan, setia dalam pelayanan, dalam segala hal, dalam ukuran kita, tidak mengurangi, tidak melebih-lebihi. Hasilnya, Anda akan dibawa masuk ke dalam peperangan di hari keempat sampai hari keenam, di mana Anda memiliki otoritas atas musuh. Itu ya hubungan dua bagian dari judul FKKP kita ini, ukuran dari pengaturan Allah dan ministry peperangan rohani. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 2, Paulus berkata ya bahwa perlukah kami seperti orang-orang lain, maksudnya tuh penganut agama Yahudi itu. Ya. Yang menunjukkan surat pujian kepada kamu.
musuh-musuh Paulus di sini itu mengandalkan surat pujian untuk mendapat pengakuan dari jemaat di Korintus. Paulus berkata, apakah aku perlu gitu seperti mereka menunjukkan surat pujian kepada kamu? Yang dimaksud surat pujian di sini tuh semacam surat rekomendasi, saudara-saudari. Surat rekomendasi mungkin dari sinode-sinode besar kalau zaman ini ya. Atau ada pemimpin suatu organisasi yang sangat terkenal itu memberikan surat rekomendasi. Saya pernah melihat ya ada beberapa ya hamba-hamba Tuhan ya yang mengaku hamba-hamba Tuhan membawa surat rekomendasi semacam ini keliling jemaat-jemaat gitu ya agar mereka diakui gitu kredibilitasnya gitu ya. Ya sehingga mereka jemaat tuh bisa percaya gitu kepada mereka. Itulah yang maksud surat pujian, saudara-saudari. Ya, surat pujian ini juga bisa jadi itu semacam ijazah gitu ya. Ijazah teologi, sekolah teologi tertentu. Ya, misalnya master atau doktor teologi. Ingat, nggak salah ijazahnya nggak salah. Ijazah itu membuktikan bahwa mereka berjeri lelah. Tetapi yang salah adalah jikalau mengandalkan surat pujian untuk diakui otoritasnya itu. Paulus berkata apa? Ya, Paulus berkata mereka mengukur dengan diri mereka sendiri. Ya, denominasi-denominasi, organisasi-organisasi masing-masing tuh punya sekolah Alkitabnya masing-masing. Ya, dan mereka itu mengeluarkan ijazah dan sebagainya. Itu adalah standar mereka. Itu nggak salah, ya. Itu tidak salah. Di sisi baiknya itu banyak. Tetapi yang Paulus maksud di sini, jangan itu menjadi surat pujian gitu untuk mendapat pengakuan jemaat. Jangan. Sebab pada zaman gereja mula-mula, musuh-musuhnya Paulus itu mengandalkan surat-surat pujian yang dari manusia macam itu ya untuk merongrong wibawa Paulus gitu. Ya, agar mereka diakui oleh jemaat di Korintus. Oh, surat pujian itu membuat jemaat di Korintus langsung percaya gitu. Nggak peduli lah isi firman Tuhan yang disampaikannya itu sesuai Alkitab atau enggak. Yang penting dia udah ada ijazah, dia udah ada surat pujian, rekomendasi. Nah, ini yang bahaya tuh di sini bukan saya mengecam sekolah teologinya, bukan, jangan salah paham, ya. Seseorang punya ijazah dari sekolah teologi itu bagus, itu bukti dia jeri lelah, ingin belajar Alkitab. Tetapi di zaman para Rasul Paulus itu disalahgunakan untuk merongrong kewibawaan Paulus, gitu. Ya. Paulus berkata, ya, di dalam ayat frase berikutnya, seolah-olah Paulus berkata, aku nggak perlu surat pujian macam itu. Kamulah surat pujianku, kata Paulus. Ya. Paulus tidak memerlukan gelar doktor, gelar master teologi. Kenapa? Karena bagi Paulus surat pujian itu ya jemaat itu yang dibaca oleh semua orang. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Bukan dengan tinta ditulisnya, tapi dengan roh. Ya. Demikian juga saudara, ya. Orang-orang sering bertanya, apa gelarmu? Ya. Di tengah-tengah kita, orang-orang yang lolos dari FTT itu nggak dapat ijazah. Gitu. Ya. Kenapa, saudara-saudari? Karena pengakuan dari saudara-saudari itu harus berdasarkan hasil pekerjaan Allah di dalam jemaat. Ya. Orang-orang tuh harus bisa membaca jemaat. Jemaat itulah surat pujiannya gitu. Kita tahu bahwa saudara Lee memulai dari China, pindah ke Taiwan, ya, dia menyebar sampai ke semua benua, ya,
begitu luar biasa. Itu semua surat pujiannya itu bukan ijazah dari sekolah teologi tertentu, pengakuan dari sinode tertentu, bukan. Ya, bagi saudara-saudari yang paham situasinya, itu pasti akan mengakui pelayanan saudara Lee. Termasuk Paulus di sini membela kerasulannya, bukan karena dia emosi, tetapi karena memang bukti pekerjaannya di Korintus. Ya, Rasul Paulus, saudara Lee itu tidak perlu surat-surat pujian macam itu. Dan bagi Anda yang punya surat pujian macam ini, mungkin itu ijazah atau apa, jangan mengandalkan itu untuk diakui oleh jemaat. Dan jangan merendahkan orang yang tidak punya ijazah sekolah teologi, belum tentu gitu. Ya, di sini saya berkata apa adanya, ya, bahwa di tengah-tengah kita memang tidak ada surat-surat pujian macam itu, saudara-saudari. Ya. Jadi otoritas dari para rasul itu dibuktikan bukan oleh surat pujian, bukan oleh ijazah apapun, tetapi oleh hasil dari pekerjaan yang Allah berkati. Ya. Nah, inilah Paulus. Ya, dia mengalami begitu banyak proses pembatasan. Dia tidak mau melebihi ukuran, ya, dan dia juga tidak mau lebih rendah dari ukuran. Dia mau berfungsi sesuai ukuran. Dia tetap setia, tetap setia. Kalau kita membaca kisah para rasul, saat itu para rasul lain yang memimpin, ya. Paulus masih baru, tetapi dia taat saja, gitu. Padahal dia sudah mengalami private pendidikan dari Tuhan Yesus langsung, tetapi dia tetap dalam ukurannya. Ya, dia menghargai Yakobus, Petrus, sampai Allah terus memperbesar ukurannya. Inilah ukuran dari pengaturan Allah atas siapa? Atas para wakil otoritasnya. Ya. Jangan ada satu ambisi untuk kita memiliki kedudukan sebagai wakil otoritas dalam gereja. Itu Allah yang memberikan, saudara-saudari. Tetapi dalam hal peperangan rohani, kita harus melaksanakannya. Walaupun kita bukan seorang penatua, bukan seorang pewajib, kita punya satu talenta. Kita punya tugas untuk melakukan peperangan rohani. Nah, mengenai peperangan rohani ini saya tidak bahas. Ya, saudara-saudari baik-baik membaca hari keempat, hari kelima, dan hari keenam, sambil tetap mengingat kaitannya dengan hari pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa ukuran yang Allah ukur bagi kita harus setia di sana, ya. Dan akhirnya kita akan dipakai oleh Tuhan di dalam peperangan rohani. Jadi, kalau saya simpulkan hari pertama sampai hari ketiga, itu adalah pembentukan Allah. Atas siapa? Atas wakil otoritasnya. Wakil otoritas di sini itu adalah di hadapan musuh. Kalau secara gereja lokal ya, wakil otoritas adalah penatua. Tetapi dalam hal peperangan rohani, kita harus berdiri sebagai wakil otoritasnya di hadapan musuh. Dan kita bisa demikian kalau kita taat di dalam ukuran yang sudah Allah ukur. Ya. Dan di hari keempat sampai keenam, wakil otoritas yang telah dibentuk itu dipakai melaksanakan otoritas Allah dalam peperangan rohani. Untuk apa? Menegakkan ekonomi Allah, melawan kekacauan setani. Ya, kita harus berbicara jujur apa adanya tentang kekacauan setani. Ya, tetapi di dalam urapan roh, sehingga orang tercelik. Kita bukan emosi, kita tidak benci ke orang-orang Kristen di kekristenan. Yang kita benci itu sistemnya. Bukan orang-orang Kristen di kekristenan, sistemnya yang kita benci. Tetapi kita mengasihi mereka. Ya, kita harus berbicara berdasarkan ukuran kita. Ya, sampai akhirnya di hari keempat
Dan keenam, kita melihat kerajaan datang, mempelai datang. Ya. Jadi, saudara-saudari, minggu keempat ini memperlihatkan apa? Jikalau kita ingin dipakai untuk menanggulangi musuh Allah dalam peperangan rohani, jikalau kita ingin melihat kemenangan demi kemenangan dalam peperangan rohani, saudara-saudari, minggu keempat mengajar kita bahwa kita harus belajar hidup di dalam ukuran yang sudah Allah atur. Jangan ingin terlalu cepat menjadi besar, jangan juga rendah diri, terus tidak berfungsi. Ada ukuranmu, gunakan itu, layani Tuhan berdasarkan ukuran itu. Ya, kita harus rela di bawah pengaturan. Mungkin ukuran kita belum terlalu besar, setia di sana, saudara-saudari. Ya, tidak mungkin Allah membawa orang-orang yang tidak setia di dalam ukuran dan yang sudah Allah atur. Ya, tidak mungkin Allah membawa mereka ke dalam otoritas Allah jikalau tidak rela dan tidak setia. Ya, kalau kita belajar hari demi hari dalam batasan ukuran kita masing-masing, maka kita akan mengalami perbesaran ukuran. Ya, kita bisa menjadi seseorang yang memiliki otoritas melawan musuh Allah, berdiri dalam peperangan rohani, menegakkan ekonomi Allah, dan mendatangkan kerajaan di bumi. Ya, semoga berita ini bisa saudara-saudari nikmati, bisa dipahami, ya, dan tidak menyalahpahami. Puji Tuhan, saya sampai di sini. Silahkan sekarang bagian saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Silahkan. Ya, saudari Helmi, kemudian nanti saudara Peter, boleh silakan. Amin. Ya, puji Tuhan untuk berita pada malam hari ini ya, perkara pengaturan Allah ini tadi ya, ukuran dan pengaturan Allah ya, dan ministry peperangan rohani, tetapi kita hanya menikmati sampai di ukuran dan pengaturan ya. Memang contohnya itu adalah tadi seorang Rasul Paulus ya, itu baik pembatasan daerah teritorialnya di dalam perluasan Injil ya, pekerjaannya, maupun dalam pengalamannya ataupun kesaksiannya. Ya betul sekali ya saudara ya, kita perlu berada tinggal di dalam kedudukan di mana Allah membatasi kita ya, baik itu mungkin kita dibatasi ataupun dinaikkan ya, kita perlu mengetahui itu di dalam roh tentunya ya. Kalau kita di dalam pelayanan kita ataupun di dalam apapun yang kita lakukan itu berdasarkan roh ya, maka si roh inilah yang akan membisikkan kepada kita ya, apakah ini pembatasan Tuhan, pengaturan Tuhan atau tidak ya. Sebagai contoh tadi Rasul Paulus ya, yang dalam perjalanannya ke Spanyol, tetapi ternyata tidak, dia bahkan hanya ke Roma dan itu pun dalam belenggu ya. Tetapi ketika Rasul Paulus itu nampak bahwa itu adalah pembatasan Allah ya, maka dia menuruti saja ya. Kita juga harusnya sedemikian ya di dalam pelayanan kita ya. Tadi benar ya, seringnya kita di dalam kesaksian ataupun pekerjaan Tuhan, ketika bersaksi ditambah-tambah perkataannya ya. Sering itu normalnya sebagai manusia dagingnya sedemikian ya, ingin mendapat pujian dan seterusnya ya. Tetapi hari ini kembali kita diingatkan bahwa betul sekali ya, kita perlu tinggal di dalam kedudukan di mana kita dibatasi, tetapi bukan berarti Tuhan itu membatasi kita secara permanen ya. Dibatasi itu untuk dinaikkan seiring dengan pertambahan iman, pertumbuhan hayat ya, maka pasti Tuhan nanti akan menambahkan lagi ya. Kalau iman kita bertambah ya, akan ditambahkan lagi kapasitasnya. Maka dari itu ya, segala sesuatu yang kita dapatkan sekarang ya, kita perlu setia ya. Kalau bagi saya perlu konsistensi, kesetiaan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta yang kita Tuhan berikan ya, kita perlu ada konsistensi. Maka kalau kita setia dalam perkara kecil ya, Tuhan akan menambahkannya juga kepada perkara besar. Puji Tuhan, semoga ini bisa menjadi kabar sukacita bagi kita ya. Kita percaya ya bahwa Tuhan itu tidak akan membawa kita itu turun, tapi pasti Dia akan membawa kita itu naik.
Allah itu jadi kepala bukan ekor ya, di dalam hal hayat ataupun di dalam kerohanian. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan, Saudara Peter. Amin. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Salam. Malam hari ini kita menikmati firman Tuhan, topiknya tentang ukuran dari pengaturan Allah dan ministry peperangan rohani. Kita berangkat dari 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 13. Di sana Rasul Paulus membandingkan dua jenis ukuran. Dan tadi dijelaskan bahwa arti dari ukuran atau batas-batas itu seperti tongkat pengukur atau tukang pasti punya alat ukur untuk mengukur kayu sekian senti, sekian meter sehingga tepat sesuai dengan apa yang diperlukan. Demikian juga Tuhan itu punya ukuran terhadap umat pilihannya, orang-orang yang diselamatkan untuk dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kita tidak perlu membanding-bandingkan ukuranku dengan orang lain, namun kita harus menjalankan penuh tanggung jawab ukuran yang Tuhan sudah tetapkan, baik di dalam ukuran pelayanan, kehidupan, bahkan tanggung jawab. Ketika ukuran ini kita jalankan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, cinta pada Tuhan, maka Tuhan akan melihat hal ini dan Tuhan bisa memperluas ukuran ini. Di 2 Korintus pasal 10 ayat 12 itu, di mana ayat yang ke-12 Rasul Paulus menerangkan tentang ukuran dari alamiah manusia, yaitu menurut pikiran dan kekuatannya sendiri. Itu kelompok ini dibandingkan dengan ukuran yang rohani di ayat yang 13. Rasul Paulus langsung membandingkan ukuran yang rohani. Untuk kita harus sadar akan ketetapan Allah yang mengukur. Pengaturan yang telah ditetapkan Allah untuk mengukur bagi kami. Jadi di sini Allah telah menetapkan bagian-bagian kita bisa sesuai dengan pengalaman. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Bahkan baik kesuksesan maupun kegagalan kita. Itu semua dalam ukuran Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu membanding-bandingkan. Ini cukup menjamah saya, sehingga kita harus setia terhadap panggilan ini, ukuran yang Tuhan sudah tetapkan. Kita tidak perlu melihat ukuran-ukuran dari orang-orang yang sebenarnya mereka melebihi dari ukuran yang Tuhan tetapkan. Namun mereka berada di dalam koridor kesombongan. Dan ukuran kerohanian ini rupanya ketika Tuhan tambahkan kesetiaan, ini ukuran ini ternyata tidak menolak arti dari ukuran geografis atau ukuran yang nyata. Namun prinsipnya adalah ini merupakan satu ekspresi. Ini yang luar biasa. Jadi kita tidak boleh membalik tentang yang fisik baru yang rohani. Sesuatu yang rohani, yang seperti doa Yabes itu diperluas ladang pelayanannya, diperluas ladang kerohaniannya, itu bicara tentang hati yang diperbesar oleh Tuhan. Ketika Tuhan tahu kapasitas rohani kita itu sebesar seperti Rasul Paulus atau sebesar Wesley, Tuhan akan perluas geografis pelayanannya. Nah, ini geografis ini merupakan ekspresi dari apa yang ada di batiniah, yang bertumbuh, yang berkembang. Jadi tidak istilahnya itu targetnya bukan perkara wilayah, namun
tentunya fokusnya kepada perkara rohani. Namun ketika Tuhan perbesar perkara rohani ini akan meluas kepada perkara yang geografis. Hari-hari ini kan ada satu visi bahwa kita harus ada 500 kaki dian. Nah, ini tentunya mendorong kita. Namun kembali lagi bahwa berangkat dari ukuran rohani yang harus dilakukan dengan penuh kesetiaan. Maka hal ini Roh Tuhan akan bekerja, maka target kejaran dari 500 gereja itu bukan kita kejar secara manusiawi atau istilahnya ngoyo begitu, namun betul-betul Tuhan yang bekerja di dalam orang-orang yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Jadi ini merupakan satu ekspresi. Ini luar biasa menjamah kami. Dan hubungannya ternyata menyangkut peperangan rohani. Jadi memang ketika kita bertumbuh di dalam perkara batinia, kita berkembang dalam pelayanan secara geografis, nanti ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang lingkungan yang tidak setuju atau itu sebenarnya peperangan rohani yang sedang berkecamuk. Dan kita melihat hal ini ketika kita sudah matang perkara peperangan rohani ini, pasti kita akan mengalami satu kemenangan. Karena memang dasarnya adalah kita sudah mendapatkan sumber, bukan luaran, mendapat sumber. Peperangan pasti terjadi dan Tuhan tentukan kita pasti mengalami satu kemenangan. Ketika kita bersumber seperti Rasul Paulus ini, betul-betul hatinya terpaut pada Tuhan, iblis mengacaukan ekonomi Allah, namun kemenangan pasti di pihak orang yang bersandar pada Tuhan. Sehingga kita menjadi wakil otoritas Tuhan bagi kerajaan Allah di bumi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Puji Tuhan. Selamat malam, saudara-saudari. Malam, puji Tuhan. Rasul Paulus berani, tetapi bukan berani tanpa batas. Ini memperlihatkan bahwa ia berada di bawah pembatasan Allah menurut ukuran dari pengaturan yang telah ditetapkan baginya oleh Allah yang mengukur, Allah yang mengatur. Allah telah menetapkan bagian bagi kita sedemikian bagi pekerjaan dan pengalaman kita. Karena itu, kita harus tinggal di dalam batasan-batasan aturan Allah, ukuran Allah. Jadi, meskipun kita mengharapkan pekerjaan Tuhan menyebar, kita harus belajar bagaimana berada di bawah pembatasan Allah. Kita jangan mengharapkan penyebaran yang tanpa batas, yang tidak ada di dalam batasan, berjalan menurut Roh. Menyebarkan pekerjaan menurut Roh selalu akan ada batasan. Secara batinia, kita tidak memiliki damai sejahtera untuk menyebarkan pekerjaan melampaui titik tertentu. Secara lahiriah, lingkungan tidak mengizinkan kita untuk melampaui garis batas tertentu. Rasul Paulus harus belajar untuk menerima pembatasan Tuhan. Dia ingin pergi ke Roma, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia pergi dengan terbelenggu, dipenjarakan di Roma. Dia berharap untuk pergi ke Spanyol dengan melewati Roma, tetapi ia tidak pernah pergi ke Spanyol.
Dia rela tunduk kepada pengukuran Allah, belenggu, dan perpenjaraannya adalah pembatasan yang penuh daulat dari Allah. Paulus selalu bertindak dan bersikap di dalam ukurannya. Apapun yang Allah ukurkan kepada dia menjadi jurisdiksinya. Kita pun perlu mengenal batasan-batasan kita. Seperti Paulus, kita harus bergerak dan bertindak menurut berapa banyak yang telah diukurkan kepada kita. Saudara-saudari, sebagai ciptaan baru dalam kebangkitan Kristus, kita terlibat dalam peperangan rohani bagi kerajaan Allah. Kemenangan telah diraih, tetapi Satan dan pasukannya, pasukan jahatnya, masih ada di angkasa. Kita harus menempuh hidup dalam kenaikan, jauh melampaui kuasa-kuasa jahat Satan. Kita berperang melawan Satan dan kuasa kegelapannya, melalui dikuatkan di dalam Tuhan dan dalam kuasa kekuatannya, dan dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini adalah realitas hidup dalam kenaikan Kristus. Peperangan rohani diperlukan karena kehendak Satan berlawanan dengan kehendak Allah. Peperangan kita adalah untuk menundukkan kehendak Satani dan mengalahkan musuh Allah. Allah ingin memiliki Kristus bersama gereja. Kehendak Allah adalah mendapatkan gereja sebagai tubuh Kristus. Untuk terlibat dalam peperangan rohani, kita harus mempertahankan kedudukan kenaikan. Kedudukan kenaikan menyebabkan kita menang dalam peperangan. Karena dalam kedudukan kenaikan kita bisa memiliki otoritas surgawi dan berdoa dengan otoritas untuk menanggulangi musuh Allah. Peperangan rohani adalah berdasarkan kemenangan Kristus. Melalui kematian, Tuhan Yesus menghancurkan iblis dan meniadakan iblis. Jadi tujuan peperangan rohani adalah untuk mendatangkan kerajaan Allah. Adalah peperangan antara kerajaan Allah dengan kerajaan Satan. Kristus datang untuk berperang melawan antikristus dan pasukannya. Dia akan datang sebagai anak manusia. Dia akan memerlukan pasangan yang sepadan dengan dia dan melengkapi dia. Pasangannya ini akan menjadi mempelai perempuannya. Mulia bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Silahkan saudara-saudari yang lain, masih ada waktu. Mari. Amin. Baik, jadi kita perlu memperhatikan bahwa Allah itu Allah yang membatasi. Kita harus hidup dalam pembatasan Allah, baik dalam kehidupan rohani kita maupun dalam pelayanan kita. Kita tidak bisa melebihi ukuran Allah yang Allah takarkan kepada kita. Jadi kita perlu melihat Paulus ini adalah seorang yang hidup di bawah batasan Allah, ya. Dia adalah Allah yang mengukur, menunjukkan bahwa Allah itu menentukan
batasan pelayanan, bahkan dalam pengalaman setiap kaum beriman, Allah adalah Tuhan yang mengatur, membatasi, meletakkan batasan, memberi ukuran. Kalau sendiri meskipun berani, tetapi itu keberaniannya berada dalam batasan Allah. Pentingnya hidup dalam batasan Allah. Kita harus belajar menerima, menghargai pembatasan itu. Seperti Paulus, dia ingin ke Spanyol, tetapi tidak sampai. Itu bukan karena kelemahannya, bukan. Itu karena dia pembatasan Allah, dia menerima pembatasan Allah. Dia ke Roma, dia tidak membayangkan bahwa dia akan pergi dengan belenggu. Itu bisa sampai ke Roma, tapi dengan cara dibelenggu, di penjara ya. Itu pembatasan Allah ya. Jadi kita harus menerima batasan-batasan Allah ini dan mengapresiasinya ya. Allah itu yang kuasa ya. Jadi Paulus tidak menambah dan mengurangi ya, hanya menerima ukuran Allah. Paulus adalah seorang yang tunduk ya. Dia tidak melanggar ya. Jadi, kita pun harus belajar seperti Paulus ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Silahkan saudara-saudari sambung. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Masih ada? Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Seharusnya masih ada sih. Saya lihat banyak saudara-saudari yang bisa berbagi nikmat. Silahkan. Amin. Amin, puji Tuhan, saudara-saudari. Amin, saudari. Ya, amin. Amin, puji Tuhan. Mengenai batasan-batasan Allah ya, saya juga pernah mengalaminya ya, saudara-saudari ya. Sungguh Allah kita adalah Allah yang hidup ya, yang bisa kita alami ya dalam pengalaman hidup kita ya. Pada 2 tahun yang lalu ya, saya mau bersaksi sedikit ya. 2 tahun yang lalu ada kokonya saudara saya, yaitu kokonya saudara Allah ya, di mana kokonya ini sangat mendorong kami untuk pergi ke Batam ya. Kokonya kan tinggal di Batam. Dia bilang bahasanya kami ini kan masih muda ya. Masih muda seharusnya cari harta materi lah. Jangan kalian mengurung diri di desa terus tanpa melakukan mencari harta materi ataupun melakukan hal-hal yang rohani gitu ya. Kalian kok bego kali gitu ya. Ya, sangat mendorong kami lah selalu baik telepon maupun datang ke Panipahan datang suruh kami pergi sekeluarga ya. Tapi puji Tuhan ya. Sungguh Tuhan memimpin ya. Di mana sebagai manusia alamiah ya, siapa sih nggak mau pergi ke kota yang bisa pelesiran, tempat mewah ya, bisa liburan kemana-mana yang dekat ya. Sungguh dalam hal ini sebagai alamiah ya, saya dulu sebelum di dalam pemulihan Tuhan itu saya juga sangat ingin tinggal di luar kota ya. Tapi sekarang saya udah nikah dengan saudara Alay, saya tinggal di desa ya. Puji Tuhan ya, sekeluarga kami didapat Tuhan ya. Kami didorong ya, sebagai manusia alamiah saya sangat ingin pergi ya. Tapi setelah bawa dalam doa ada batasan dari Tuhan ya.
yang tidak menginginkan kami pergi ya. Batasan ini membuat saya jadi tidak damai ya, tidak enak di batin ya. Seolah bertentangan yang lahiriah dengan yang batinnya ya. Tapi puji Tuhan ya, karena ini batasan ini di batin saya rasa sangat kuat ya. Saya nggak berani melangkah ya. Jadi saya berdoa, Tuhan, berjalanlah menurut apa yang Kau kehendaki ya. Dari sana baru saya merasakan ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera dari Tuhan ya. Sehingga sampai sekarang kami masih di Panipahan, kami sekeluarga masih di Panipahan ya. Saya nggak tahu apa kehendak Tuhan terhadap keluarga kami, tapi puji Tuhan, kiranya Tuhan terus merahmati dan membelas kasihani keluarga kami, biarlah keluarga kami juga bisa berfungsi ya bagi gerejanya, ya, bagi pergerakan Tuhan ya di bumi seperti di sorga ya. Puji Tuhan, amin saudara-saudari, amin. Puji Amin. Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan jikalau masih ada. Amin. Ya, jikalau tidak ada, mari kita berdoa ya. Kita buka mic-nya, kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengetahui ukuran kami. Setia di dalam pembatasan Allah. Tetap berfungsi, ya Tuhan. Dalam ukuran kami. Oh Tuhan, jaga kami Tuhan. Jangan sampai kami merasa diri rendah. Padahal Allah telah mengatur ukuran kami. Kami mau berfungsi bagi tubuh Kristus. Mendatangkan kerajaan Allah. Dan jaga kami juga Tuhan dari ambisi untuk bertindak melebihi ukuran kami. Berkata-kata melebihi ukuran kami. Biarlah Tuhan, Rasul Paulus menjadi teladan kami dalam perkara ini. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu. Buatlah ini menjadi pengalaman kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara. Selamat malam, saudara-saudari. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari, amin. Nah, sampai jumpa kembali. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan.